Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin, kaum muslimat, para pecinta Al-Iman TV dan pemirsa Radio Suara Al-Iman atau pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar Radio Suara Al-Iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan pada pembahasan kali ini kita akan membahas bab ma jaa'a fi dzikri khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan membahas tentang cincinnya Rasulullah. Dan cincin adalah, sudah kita pahami, kita ketahui, yaitu halqatun dzatu fassin min ghairiha. Jadi cincinnya Nabi itu seperti cincin yang lain yang melingkar, terbuat dari logam dan ada matanya. Ada matanya. Wa hadhihi tarjama ma'qudatun li bayani ma yata'allaqu bil khatam alladhi kana fi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan ini dicantumkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi untuk menjelaskan seputar cincin yang pernah dipakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min haits sifatuhu, ditinjau dari bagaimana sifat cincinnya Nabi. Bentuknya bagaimana, wa naqsuhu, dan bagaimana ukir-ukirannya, dan kapan Nabi memakainya, wa ghairu dzalik. Dan nanti juga akan dibahas bagaimana cara Nabi memakainya dan kapan Nabi melepaskannya. Itu akan kita pelajari dalam bab cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nabiyuna ittakhadha al-khatim fi waqtin mutaakhirin ba'da hijratihi. Jadi Rasulullah memakai cincin itu di akhir-akhir beliau setelah hijrah. Jadi tidak di awal-awal ketika diangkat jadi Nabi umur 40 tahun. Tidak, Rasulullah belum memakai cincin. Rasulullah di Mekah dari umur 40 sampai Rasulullah umur 53 belum memakai cincin. Kemudian nanti ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, maka pada tahun ke-6 Hijriah, jadi hijrah ke Madinah, menetap di Madinah selama 6 tahun, baru Rasulullah SAW memakai cincin. Kalau 6 tahun berarti kan 53 ditambah 6 tahun berarti kurang lebih umurnya Nabi 59. Kurang lebih Nabi umurnya berapa? 59 tahun. Ingdama bada'a yukadibul muluk bid-da'wa ila dinillah. Kapan Rasulullah mulai memakai cincin? Ketika Rasulullah mulai menyurati raja-raja dunia untuk didakwai agar masuk Islam. Rasulullah pernah berkirim surat kepada Romawi, Kaisar Romawi, Raja Persia, Raja Mesir Al-Muqawqis, Raja Habasya, yaitu Raja Najasyi. Lah, Rasulullah SAW semenjak ada kegiatan atau aktivitas menyurati raja-raja dunia itu, Rasulullah SAW baru mengenakan cincin. Kenapa kok seperti itu? Karena zaman dulu itu raja-raja non-Arab, bangsa-bangsa non-Arab itu, para raja-raja mereka tidak mau membaca surat yang tidak ada stempelnya. Jadi misalnya ada surat ke Persia, surat ke Romawi, surat ke Mesir, surat ke Habasya,
itu raja-raja mereka nggak mau membaca kalau nggak ada stempel resminya. Maka otomatis dibutuhkan stempel ketika menyurati raja-raja dunia itu. Akhirnya Rasulullah SAW membuat cincin untuk apa? Untuk stempel. Jadi Rasulullah SAW cincin beliau itu digunakan untuk ngasih stempel surat yang dikirim ke raja-raja pada waktu itu. Falamma arada an yaktuba ila Rum, ketika Rasulullah ingin menulis surat ke Kaisar Romawi, maka dikatakan ke Nabi, innahum la yaqra'una kitaban illa an yakuna makhtuman. Ya Rasulullah, mereka itu bangsa Romawi itu enggak akan menerima surat dan enggak mau membaca surat yang kalau enggak ada stempelnya. Fattakhadha hina idzin al-khatam. Maka semenjak itu Rasulullah SAW memakai cincin, tujuannya nanti di cincin itu ada ukir-ukirannya, terus dicelupkan ke tinta dan digunakan untuk menyetempel surat beliau. Walihada fassala ba'du ahlil ilm fi hukmi ittikhadil khatam. Maka dari itulah sebagian ulama memperinci hukum memakai cincin. Idza kana li hajatin likaunihi masalan qadhiyan aw mas'ulan yahtaju ilal khatam fahuwa binisbati ilaihi sunnah. Jika orang yang memakai cincin itu karena memang cincin itu dibutuhkan, misalnya seorang hakim, seorang penanggung jawab yang memerlukan khatam, itu stempel dengan cincinnya itu untuk menstempel, maka ini sunnah. Amma idza kana an ghairi haja, adapun jika tidak ada hajat kebutuhan hal itu, fa innahu yakunu mubaha, maka memakai cincin itu sekedar mubah, bukan sunnah. Kecuali kalau orang yang memakai cincin itu sebagai, zaman dulu kan stempel itu dari cincin. Jadi orang memakai cincin terus ada ukir-ukirannya digunakan untuk menyetempel surat. Nah kalau orang itu memakai cincin karena ada hajat seperti itu, maka sunnah. Karena dulu Nabi melakukannya karena itu. Adapun jika tidak ada sebab itu, sekedar dipakai saja, maka hal ini sekedar mubah seperti keumuman pakaian yang lain, hukum pakaian yang lain ya. Jadi terperinci seperti itu. Hadis yang pertama, mari kita baca. Haddatsana, coba saya taruh di sini dulu kitabnya biar mudah membaca. Kita akan masuk ke hadis yang pertama. Haddatsana Qutaibah ibn Sa'idin wa ghairu wahid an Abdullah ibn Wahab an Yunus an ibn Shihabin an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Dari seorang sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan sering saya sampaikan Anas bin Malik adalah bocah kecil yang menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bocah kecil yang berkhidmat, membantu dan melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak heran Anas bin Malik ini memiliki banyak riwayat hadis dari Rasulullah. Karena apa? Karena Anas bin Malik ini selalu menyertai Nabi. Makanya banyak hadis diriwayatkan Anas bin Malik karena Anas bin Malik ini selalu menyertai Nabi dalam keadaan safar, dalam keadaan mukim, sehingga tahu seluk-beluknya Nabi. Termasuk Anas bin Malik ini menceritakan cincinnya Nabi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, kana khatamun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min wariqin. Cincinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terbuat dari perak. Jadi cincinnya Nabi terbuat dari perak, bukan emas. Karena emas dilarang dalam Islam. Tidak boleh seorang memakai pakaian terbuat dari emas. Atau pakai gelang atau kalung atau cincin emas, tidak boleh. Laki-laki dilarang memakai emas. Karena khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam min wariqin. Jadi cincinnya Rasul itu terbuat dari perak. Wa kana fassuhu habasyian. Adapun mata cincinnya itu habasyian. Habasyian ini
dari negeri Habasyah. Habasyah di sini maksudnya apa? Ada banyak kemungkinan. Bisa jadi batunya itu diambil dari negeri Habasyah. Habasyah itu negeri di Afrika. Orangnya hitam-hitam penduduknya. Kalau sekarang kurang lebih Habasyah adalah Ethiopia. Ya, wa kana fassuhu habasyian, dan mata cincinnya itu habasyian. Maksudnya di sini bisa jadi batunya itu diambil dari Habasyah sana, atau bisa jadi model ukirannya, model kembang-kembangannya atau modelnya itu dari model Habasyah. Jadi ada banyak kemungkinan yang dimaksud dengan fassuhu habasyian. Jadi cincinnya Rasulullah itu terbuat dari perak dan mata cincinnya itu Habasyian dari negeri Habasyah. Lah maksud dari negeri Habasyah ini macam-macam tafsirnya. Ada yang mengatakan maksudnya batunya itu, batu cincinnya itu, mata cincin yang terbuat dari batu itu diambil dari negeri Habasyah. Ada yang mengatakan maksudnya Habasyian itu adalah modelnya. Adapun batunya belum tentu dari sana, tapi modelnya, ukir-ukirannya dan seterusnya. Itu maksudnya. Jadi terbuat dari perak dan ada mata cincinnya dari Habasyah. Kemudian haddatsana Qutaibah qala haddatsana Abu Awana an Abi Bishrin an Nafi'. Nafi' adalah seorang tabi'in, muridnya Abdullah bin Umar. An Nafi' an Ibni Umar, dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar adalah anaknya Umar bin Khattab, seorang sahabat Nabi yang mulia, ahli ilmu. Bahkan Aisyah mengatakan, tidak pernah aku melihat seorang laki-laki yang paling semangat ya mencocoki sunnah Nabi dalam gerak-geriknya melebihi Abdullah bin Umar. Sandalnya mirip Nabi, apa-apanya mirip Nabi. Karena senang mencontoh Nabi Abdullah bin Umar ini. Abdullah bin Umar berkata, perhatikan, Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya membuat cincin terbuat dari atau memakai cincin terbuat dari perak. Ya, menjadikan cincin dari perak. Fakana yakhtimu bihi, dan dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membuat cincin itu sebagai stempel. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakainya untuk stempel. Seperti yang saya katakan tadi, kalau Rasulullah SAW menyurati raja-raja, menyurati panglima perang, pakai stempel itu yang ada di cincin Rasulullah SAW. Wala yalbasuhu, dan Rasulullah tidak memakainya. Nah, ini kata-kata Rasulullah tidak memakainya, ini bertentangan dengan hadis-hadis lain yang jelas-jelas Rasulullah SAW memakainya. Sehingga di sini wallahu a'lam banyak cara menggabungkan metode kompromi, karena di hadis-hadis yang lain Rasulullah memakai cincin. Tapi dalam hadis ini Rasulullah nggak pakai, ya ditaruh, kalau untuk stempel baru dipakai. Ya, tapi nggak dipakai terus-terusan, cuma dibuat stempel aja. Maka ini jelas-jelas bertentangan dengan hadis-hadis yang lain bahwa Rasulullah pakai, ditaruh di jari jemari beliau. Adapun jari yang mana nanti kita terangkan. Ya, jari yang kanan apa yang kiri nanti kita terangkan. Dan lebih afdol mana, cincin pakai kanan apa kiri, nanti kita terangkan. Jadi seperti itu ikhwatal iman. Yang jelas ada hadis lain yang menunjukkan Rasulullah memakainya. Sehingga mungkin perawi melihatnya itu pas tidak dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, haddatsana Mahmud ibn Ghailan qala haddatsana Hafs ibn Umar ibn Ubaid wa huwa Tanafisi qala haddatsana Zuhair Abu Khaythama an Humaidin an Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhai beliau. Qala Anas bin Malik berkata, kana khatamun nabi min fiddah wa fassuhu minhu. Ya, cincinnya Rasulullah terbuat dari perak dan matanya dari perak. Mata cincinnya terbuat dari perak Habasyian yang tadi kita jelaskan itu. Jadi kalau ini dari perak, kalau yang pertama tadi mengandung makna bisa jadi batu. Allahu a'lam bishawab. Kemudian ikhwatal iman,
Tapi kalau yang dimaksud di sini fashu minhu berarti terbuat dari perak. Kemudian ikhwatal iman, hadis berikutnya. Haddatsana Mu'ad bin Hisham qala haddatsani abi an Qatadah. Qatadah adalah seorang tabi'in yang mulia. Beliau adalah muridnya, di antaranya muridnya Anas bin Malik. Qatadah berkata an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik qala Anas bin Malik berkata, lamma arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaktuba ilal ajam qila lahu innal ajama la yaqbaluna illa kitaban alaihi khatam fastana'a khataman faka'anni anduru ila bayadihi fi kaffihi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, Anas bin Malik berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berkirim surat ke raja-raja ajam, raja-raja non-Arab, raja Persia, raja Mesir, raja Mesir dahulu kan bukan Arab ya. Dulu bangsa Kipti namanya. Jadi Rasulullah itu kan tinggal di Madinah. Tinggal di Madinah ini terjadi genjatan senjata Sulhul Hudaybiyah. Kalau kita cerita sejarah Rasulullah, di sana ada Sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah itu salah satu poinnya adalah terjadi genjatan senjata dengan kafir Quraisy selama 10 tahun. Lah untuk mengisi genjatan senjata selama 10 tahun itu, Rasulullah berkirim surat ke raja-raja non-Arab, raja-raja ajam, ke Persia, ke Habasya, ke Mesir, ke Romawi. Dikirimi raja-raja dunia pada waktu itu, dikirimi surat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah, ketika Rasulullah hendak berkirim surat itu, ada yang berkata kepada Rasulullah dan mengatakan, innal ajama la yaqbaluna illa kitaban alaihi khatam. Ya Rasulullah, sesungguhnya raja-raja non-Arab yang hendak Anda kirimi surat tidak akan menerima surat yang tidak ada stempelnya. Khatam, yakni itu tadi stempel. Tidak ada stempelnya, nggak mau baca mereka karena dianggap nggak resmi. Fastona khataman, akhirnya dibuatkan untuk Rasulullah cincin. Tujuannya untuk ngasih stempel tadi itu ke raja-raja tadi itu. Kata Anas bin Malik, faka'anni anduru ila bayadhihi fi kaffihi. Seakan-akan aku melihat warna putih cincin yang dipakai Nabi itu di telapak tangannya. Ini dalil bahwa dipakai Nabi. Bahwa cincin itu dipakai oleh Nabi, tidak ditaruh. Kalau ada surat baru dipakai cincinnya untuk nyetempel. Bukan. Tapi memang dipakai oleh Nabi. Berdasarkan hadis ini. Inilah sebab Rasulullah pakai cincin. Karena Rasulullah umur 50 tahun diangkat jadi Rasul. Sampai 53 tahun mendakwakan tauhid di kota Mekah nggak pakai cincin Rasul. 13 tahun dakwah di Mekah nggak pakai cincin. Terus Rasulullah hijrah ke Madinah. 6 tahun setelah hijrah baru pakai cincin. Itu pun alasannya untuk kasih stempel kepada raja-raja dunia yang hendak dikirimi surat oleh Nabi. Nabi memanfaatkan waktu genjatan senjata dengan kafir Quraisy untuk berdakwah di luar Arab. Jadi terjadi kebuntuan perundingan pada waktu itu. Akhirnya disepakati terjadi Sulhul Hudaybiyah. Salah satu poinnya adalah genjatan senjata selama 10 tahun. Maka untuk mengisi genjatan senjata itu Rasulullah berdakwah kepada non-Arab, ngirim surat ke raja-raja dunia. Nah nanti nggak sampai 10 tahun, ya beberapa tahun ya berlalu, ternyata kafir Quraisy melanggar perjanjian itu sehingga nggak sampai 10 tahun Sulhul Hudaybiyah sudah batal karena pengkhianatan kafir Quraisy. Taib. Itu ya. Kemudian ini ada penjelasan tentang ukir-ukiran yang ada di cincin Rasulullah. Perhatikan. Haddatsana Muhammad bin Yahya qala haddatsana Muhammad bin Abdullah al-Ansari. Qala haddatsani abi an Thumama an Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik. Masya Allah. Anas bin Malik ini bocah kecil cerdas. Bocah kecil yang berkhidmat, ya, mewakafkan dirinya untuk melayani Nabi, membantu Nabi. Sehingga bocah kecil ini belajar dari Rasulullah banyak hal. Sifatnya Nabi, cara sholatnya Nabi, bagaimana Nabi berwudu, bagaimana Nabi pakai pakaian, bagaimana Nabi berminyak, paham semuanya.
Anas bin Malik ini termasuk orang yang paling paham seluk-beluk Rasulullah. Karena selalu bareng-bareng Nabi. Makanya banyak hadis-hadis di kitab ini diriwayatkan Anas bin Malik. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas bin Malik berkata, "Kana naqsyu khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammadun satrun wa rasulu satrun wallahi satrun." Dahulu ukir-ukiran yang ada di cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada 3 baris. Baris pertama ada tulisan Muhammad. Baris kedua ada tulisan Rasul. Barisan ketiga ada tulisan Allah. Jadi Muhammad Rasulullah. Nah, jadi cincinnya Rasulullah itu ukir-ukirannya ada 3 baris. Baris pertama Muhammad, baris kedua Rasul, baris ketiga Allah. Kalau dibaca Muhammad Rasulullah. Nah itu ya. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ya, fihi anna khatamahu kana mukawwan min salasi kalimatin. Dalil ini, hadis Anas bin Malik ini menjadi dalil bahwa di cincinnya Nabi itu ada 3 kata. Kata Muhammad, kata Rasul, kata Allah. Muhammad Rasulullah. Naam, wa hadhil kalimat lam tuktab fi satrin wahid. 3 kalimat ini tidak ditulis 1 baris, tidak. Tetapi ditulis dengan 3 baris. Muhammad 1 baris, wa rasulu baris yang lain, dan Allah baris yang lain. Ya. Jadi seperti itu, bukan langsung Muhammad Rasulullah. Enggak, tapi baris 3. Wa dhahirul hadis, ini penting perhatikan. Wa dhahirul hadis anna syatr al-awwal minal a'la. Kalau lihat dari zahirnya hadis ini, secara zahir hadis ini, maka barisnya yang pertama, baris yang paling atas itu tulisannya Muhammad. Baris yang kedua tulisannya adalah Rasul. Baris ketiga tulisannya Allah. Sehingga dari atas Muhammad, Rasul, Allah. Semoga bisa dipahami. Wa kana hadza naqsyuhu, inilah ukiran yang ada di cincin Rasul. Lam yakun alaihi syai'un akhar, tidak ada tulisan yang lain. Adanya cuma tulisan dari atas Muhammad, Rasul, Allah. Gitu ya. Kemudian selanjutnya ikhwatul iman, sama dari Anas bin Malik pula, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kataba ila Kisra wa Qaisara wan Najasyi. Sesungguhnya Rasulullah pernah berkirim surat ke Raja Kisra. Kisra itu Raja Persia. Wa Qaisar, Qaisar itu Kaisar Romawi. Wan Najasyi, Najasyi adalah Raja Habasya. Jadi Rasulullah pernah menyurati raja-raja tersohor di muka bumi pada waktu itu. Rasulullah mengirim surat ke Kisra, pemimpin Persia. Rasulullah mengirim surat ke Kaisar, pimpinan Romawi. Dan Rasulullah mengirim surat ke Najasyi, pimpinan Habasya. Faqila lahu, maka dikatakan ke Nabi, innahum la yakbaluna kitaban illa bi khatamin. Ya Rasulullah, sesungguhnya mereka tidak akan menerima surat yang tidak ada stempelnya. Fasagha Rasulullah khataman khalaqatuhu fiddah. Maka Rasulullah khalqatuhu fiddah. Maka Rasulullah memakai cincin, membuat cincin yang cincin ini terbuat dari perak. Terus di cincin itu dikasih ukir-ukiran. Ukir-ukirannya adalah Muhammadun Rasulullah. Stempel, kayak tanda tangan kalau zaman sekarang. Stempel, ada tulisannya Muhammad Rasulullah. Itu menunjukkan bahwa itu resmi begitu. Kemudian ikhwatal iman selanjutnya. Haddatsana Sa'id bin Amir wa Hajjaj ibn Minhal an Hammam an Ibni Juraid an Zuhri an Anas bin Malik anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala'a naza'a khatamahu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau masuk al-khala, masuk kamar kecil, naza'a khatamahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas cincinnya. Jadi Rasulullah kalau masuk kamar mandi, cincinnya dilepas. Kenapa? Karena di situ ada asmaullah. Ada tulisannya Muhammad Rasulullah. Ada nama Allah di situ. Maka cincin tersebut
dilepas oleh Rasulullah SAW karena untuk memuliakan dan menghormati nama Allah tidak boleh dipakai di tempat yang kotor. Kemudian selanjutnya ikhwatal iman, ini sama ya hadisnya. Ini perhatikan. Hadisnya Rasulullah, cincinnya Rasulullah. Kemana sekarang cincinnya Rasul itu? Apakah ada negara yang mengklaim punya cincinnya Nabi? Atau orang mengklaim ini cincin Rasulullah? Benar nggak klaim seperti itu? Perhatikan, ada riwayat ini. Haddatsana Ishaq ibn Mansur qal haddatsana Abdullah ibn Numair qal haddatsana Ubaid ibn Umar an Nafi', seorang tabi'in, an ibni Umar, dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar. Perhatikan. Ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min waraqin atau min wariqin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai atau menjadikan cincin terbuat dari perak. Cincinnya Nabi terbuat dari perak, bukan emas. Makanya laki-laki nggak boleh pakai emas, haram, dilarang dalam Islam. Ya, Rasulullah pakai cincin terbuat dari perak. Fakana fi yadihi, cincin ini dipakai Nabi di tangan beliau. Tsumma kana fi yadi Abi Bakar, ketika Rasulullah wafat, cincin ini ada di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq wafat, maka cincin ini pindah ke tangannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhum ajmain. Ketika Umar bin Khattab wafat, maka cincinnya Rasul ini yang ada tulisannya Muhammad Rasulullah pindah ke tangannya Utsman bin Affan. Hatta, perhatikan, ini garis bawah ini ya. Hatta waqa'a fi bi'ri arisin. Sampai akhirnya cincin yang dipakai oleh Utsman bin Affan tadi jatuh. Jatuh di mana? Di sumur Aris. Jadi ada sumur di kota Madinah namanya Bi'r Aris. Di situ ketika Sayyiduna Utsman bin Affan ada di tempat itu dan beliau menggerakkan cincinnya, jatuh cincin itu. Cincinnya Rasul itu jatuh di sumur Aris, yang mana ada ukirannya Muhammad Rasulullah SAW. Ya, perhatikan, wa Bi'r Aris, sumur Aris itu ada di sebuah kebun dekat Masjid Quba. Ya, Masjid Quba yang sekarang di kota Madinah itu. Wa kana Utsman alal bi'r, pada waktu itu Utsman ada di atas sumur itu. Wa akhadha yuharrikul khatam fi yadi fasaqata minhu fil bi'r. Pada waktu itu Sayyiduna Utsman bin Affan sedang menggerak-gerakkan jari beliau, menggerakkan cincin beliau, jatuh kecemplung, kata orang Jawa. Ya, kecemplung ya. Kecemplung di sungai, di sumur Aris tersebut. Fakhtalafa Utsman ma ashabi thalath ayyamin yanzihuna al-bi'r falam yajiduhu. Maka Umar bin Khattab beserta para sahabat nyari cincin itu di dalam sumur tuh 3 hari. 3 hari dicari di sumur itu. Cincin tersebut dicari. Falam yajiduhu, enggak ketemu-ketemu. Mereka enggak berhasil menemukan. Fal qaul bi wujudi khatami Rasulillah fi hadzal zaman al-mutaakhir da'watun taftaqiru ila burhan. Makanya kalau ada orang zaman sekarang mengklaim dia punya cincinnya Nabi ada di museum ini, ada di museum itu, ada di negara ini, ada di negara itu, ini cincinnya Rasulullah, jangan dipercaya. Fahuwa yahtaj ilal burhan. Oh, karena klaim seperti ini butuh dalil. Sedangkan dalilnya nyata, riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, bahwa cincin yang dulu dipakai Rasulullah, setelah wafat dipakai Abu Bakar, setelah Abu Bakar wafat dipakai Umar, setelah Umar wafat dipakai Utsman. Ketika Utsman ada di sumur Aris, jatuh tuh cincin tersebut. Dicari sama para sahabat 3 hari, tidak ketemu-ketemu. Maka ini adalah dalil yang jelas, riwayat Bukhari Muslim, bahwa cincinnya Nabi itu jatuh, hilang, gak diketemukan. Sehingga kalau ada orang yang mengklaim di zaman ini punya cincinnya Nabi, maka itu adalah klaim yang tidak bisa diterima. Itu ya, wallahu a'lam. Nah, kemudian ikhwatal iman, sekarang ada bab baru tentang bab maja'a fi anan nabiyya kana yatakhattamu fi yaminihi. Bahwa Rasulullah itu memakai cincin di bagian yang kanan dari jari beliau. Nah, ini pensyarah kitab Sama'ilun Nabi al-Imam atau Syekh Abdul Razzaq hafizahullah mengatakan
bahwa banyak riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu memakai cincin di jari kanan. Tapi hunaka riwayat ukhra tufidu tahattumahu fi yasarihi. Jadi ada dalil-dalil yang lain yang menunjukkan Rasulullah juga pernah memakai cincin dan ditaruh di jari sebelah kiri. Sehingga hal ini tidak usah kita klaim bahwa harus kanan, harus kiri, tidak. Karena ada riwayat dua-duanya. Maka dari itulah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad, beliau berkata, "Wakhtalafatil ahadits hal kana fi yumnahu aw yusrahu." Ada beberapa hadis yang kelihatannya berselisih. Apakah Rasulullah memakai cincin di sebelah jari kanan atau di jari kanan ataukah di jari tangan yang sebelah kiri? Ada banyak riwayat, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, kulluha sahihah. Semua hadis yang menerangkan itu sahih. Jadi yang menerangkan Rasulullah itu pakai tangan kanan, ya, cincinnya di tangan kanan atau cincinnya Nabi di tangan kiri, maka ini dua-duanya ada dalil sahihnya. Sehingga gak bisa diklaim Rasulullah itu hanya pakai di jari kanan terus, gak bisa. Sebagaimana dikatakan selalu di kiri, gak bisa juga. Ya, maka dari itulah di sini dikatakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan, perhatikan, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, ajma'u ala jawazit takhattum fil yamin wa ala jawazihi fil yasar. Para ulama berijma bolehnya memakai cincin di tangan kanan dan boleh juga di tangan kiri. Wala karahata fi wahidatin minhuma, tidak ada makruh dari salah satu di antara keduanya. Gak ada kata-kata ini dibenci, ini yang tidak dibenci, ini yang makruh, enggak, dua-duanya sama. Cuman wakhtalafu ayyatahuma afdal. Cuma para ulama berselisih pendapat mana yang lebih afdal. Kalau bolehnya sama-sama boleh. Kanan boleh, kiri boleh. Tidak dibenci, kiri tidak dibenci, kanan tidak dibenci. Boleh-boleh saja nggak masalah. Cuman mana yang lebih afdal? Pakai cincin kanan di tangan kanan atau di tangan kiri. Yang afdal yang mana? Fatakhattama katsiruna minas salaf fil yamin. Banyak para salaf, para ulama salaf bercincin dengan jari jemari yang ada di kanan. Wa katsiruna fil yasar, tapi ada juga banyak ulama yang bercincin di jari sebelah kiri. Fastahabba Malikun al-yasar, Imam Malik lebih cocok pakai cincin di sebelah kiri. Nah, Imam Malik itu berpendapat lebih baik kiri. Adapun madhab Imam Syafi'i, kata Imam Malik, kata Imam Nawawi, wa madhabuna wajhani. Ya, ada dua wajah. As-sahihu, tapi yang sahih annal yamin afdol. Kata Imam Nawawi, memakai cincin itu yang afdol, yang sebelah kanan. Kenapa? Li'annahu zinatun, karena cincin itu kan perhiasan. Wal yaminu asyraf wa ahaqqu bizina wal ikram. Dan tangan kanan itu lebih mulia dan lebih berhak untuk diberi hiasan dan kemuliaan daripada tangan kiri. Ini menurut Imam Nawawi lebih afdol pakai cincin yang dipakai di jari sebelah kanan menurut Imam Nawawi. Dan ini masalah khilafiyah. Tidak ada dalil sharih yang menerangkan mana yang afdol. Cuma para ulama berpendapat. Nah, kalau saya pribadi pakai kanan. Ini sama dengan hukum pakai jam tangan. Ada yang tanya ke saya, Ustadz, pakai jam tangan ini yang bagus di mana? Kiri apa kanan? Karena saya melihat banyak ustadz yang memakai memakai jam tangan di tangan yang kanan. Gak ada dalil dalam ini. Lagian di zaman Nabi juga belum ada jam tangan, ya. Jadi tidak ada dalil. Boleh kanan, boleh kiri. Ya, cuma nanti ini dibawa kemana? Kalau ini perhiasan, maka kata Imam Nawawi, kalau perhiasan berarti lebih bagusnya di tangan yang kanan. Mungkin kalau yang pakai jam tangan di sebelah kanan atau cincin di sebelah kanan, mungkin pertimbangannya adalah kalau lagi membersihkan kotoran ketika istinja dan seterusnya. Mungkin pertimbangannya itu juga di antaranya. Taib, kita lihat ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah.
Haddatsana Muhammad bin Sal bin Askar al-Baghdadi wa Abdullah ibn Abdurrahman qala akhbarana Yahya bin Hassan qala haddatsana Sulaiman bin Bilal an Syarik ibn Abdullah ibn Abi Namir an Ibrahim ibn Abdullah ibn Khunain an abihi an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dari Ali bin Abi Thalib. Perhatikan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu khatamahu fi yaminihi. Sesungguhnya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai cincinnya di tangan sebelah kanan. Begitu juga hadis serupa dengan itu yang diriwayatkan dari Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib mengatakan kana Rasulullah yatakhattam fi yaminihi. Rasulullah memakai cincin di tangan yang kanan. Jadi begini ya, Imam At-Tirmidzi ini termasuk yang condong ke sebelah kanan. Makanya beliau ini yang diriwayatkan kanan semuanya, kiri gak disebutkan. Di sini kiri gak disebutkan. Nah, padahal ada Rasulullah SAW memakai cincin di tangan sebelah kiri sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, sebagaimana disebutkan juga Imam Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim. Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadil Ma'ad juga mengatakan bahwa Rasulullah itu kadang memakai cincin di tangan kanan, kadang di sebelah kiri. Jadi intinya dalam hal ini gak ada masalah. Tinggal para ulama berselisih tentang mana yang afdol. Begitu ya. Begitu juga dengan hadis yang lain, masih sama, menerangkan bahwa tangan kanan, yaitu hadis Jabir bin Abdullah, dan gak usah kita ulangi karena sama hadisnya, menerangkan bahwa Rasulullah itu sebelah kanan. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan annahu sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminihi. Rasulullah memakai cincin dengan tangan kanan. Begitu juga dengan hadis Abdullah ibnu Umar, ya, mengatakan bahwa beliau memakai di tangan sebelah kanan. Dan tadi sudah kita jelaskan. Jadi ikhwatal iman, seperti yang saya katakan, Al-Imam At-Tirmidzi mencantumkan bahwa Nabi memakai di sebelah kanan. Ya, itu yang dipakai beliau. Tapi pensyarah kitab ini menjelaskan bahwa ada riwayat-riwayat yang lain yang tidak dicantumkan oleh Imam Tirmidzi bahwa Rasulullah itu memakai cincin pakai tangan kiri. Gitu ya. Wa naha an yanqusha ahadun alaihi. Jadi Rasulullah itu melarang siapapun untuk mengukir cincin dengan ukiran yang sama dengan ukiran cincinnya Nabi, dilarang. Jadi Rasulullah itu kan tadi saya katakan, wa naqasa fihi, ada ukiran di cincinnya Nabi itu tulisannya Muhammad Rasulullah. Terdiri dari 3 baris. Baris pertama Muhammad, baris kedua Rasul, baris ketiga Allah. Jadi Muhammad Rasulullah. Lah, Rasulullah melarang siapapun untuk memakai cincin yang ada ukirannya, yang mana ukirannya itu disamakan dengan ukiran miliknya Nabi, nggak boleh. Karena stempel harus ada satu di bawah Nabi. Wa huwa alladzi saqata fi mu'aiqibin fi bi'ri arisin. Ya, dan cincin yang ada tulisannya Muhammad Rasulullah, itulah cincin yang jatuh di sumur Aris, tadi sudah kita jelaskan. Kemudian ikhwatal iman, ini hadis yang terakhir, setelah itu kita tanya jawab. Besok kita akan berbicara tentang pedangnya Rasulullah. Sekarang kan cincinnya Rasul. Pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas pedangnya Rasulullah. Taib, ini hadis yang terakhir, perhatikan. Haddatsana Muhammad ibn Abdullah al-Muharibi qala haddatsana Abdul Aziz ibn Abi Hazim an Musa ibn Uqbah an Nafi an Ibni Umar qala ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min dhahabin fakana yalbisu fi yaminihi fattakhadha an-nasu khawatima min dhahabin fatarakahu sallallahu alaihi wasallam faqala la albasu abada fatarhan nasu khawatimahum. Perhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu sempat memakai cincin terbuat dari emas. Kemudian beliau memakai cincin itu di tangannya sebelah kanan, terbuat dari emas.
Maka orang-orang niru dan orang-orang membuat cincin terbuat dari emas. Akhirnya Rasulullah membuang cincin itu. Rasulullah nggak mau pakai emas lagi. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan, la albashu abada. Mulai detik ini aku tidak akan memakai cincin emas ini selama-lamanya. Fatarahan nasu khawatimahum, akhirnya orang-orang pun melemparkan cincin-cincin emas mereka karena mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bagaimana para sahabat itu sangat mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka tidak menyelisih perintah Rasul. Ketika Rasul memerintahkan agar seseorang tidak memakai cincin yang terbuat dari emas, langsung para sahabat membuang cincin-cincin mereka. Bahkan dalam riwayat dikatakan ada seorang laki-laki memakai cincin terbuat dari emas. Ketika Rasulullah melihat, maka cincin itu diambil dan dilemparkan oleh Nabi. Bahwa ini adalah api neraka, kata Nabi. Terus Nabi pergi. Maka sahabat ini pun pergi, nggak ngambil cincinnya. Ditegur sama temannya. Loh, jangan pulang dulu itu loh. Ambilin cincinmu. Ambilin, kamu ambil, jual. Kalau dapat uang kasih ke keluargamu atau biar cincin dipakai keluargamu yang perempuan-perempuan. Kenapa kamu buang? Apa kata sahabat ini? Wallahi aku tidak akan mengambilnya. Bagaimana aku mengambil sesuatu yang sudah dibuang oleh Rasulullah dari diriku? Subhanallah. Padahal yang dimaksud Nabi kan larangan memakainya. Bisa saja sahabat ini mengambilnya, menjualnya, dapat duit, kasihkan keluarganya. Bisa saja. Tapi saking itibaknya, dan dia itu nggak mau mengambil apa yang sudah dilemparkan oleh Nabi dan mengatakan, bagaimana aku mengambil sesuatu yang sudah dilempar oleh Rasulullah dari diriku. Selamanya aku tidak mengambil itu. Itu menunjukkan bagaimana sahabat itu sangat mencontoh Rasulullah SAW. Perhatikan ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada pembahasan faedah terakhir. Nah, ini perhatikan di cincin yang mana? Kok di cincin yang mana? Di jari yang mana? Rasulullah memakai cincin. Ini ada keterangan, perhatikan. Sebagaimana terdapat dalam Sahih Muslim dari Anas bin Malik, annahu qala, Rasulullah berkata, Anas bin Malik berkata, kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi. Dulu cincinnya Rasulullah ada di sini. Sambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan ke arah hinsar beliau, di jari kelingking. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu cincin beliau itu ditaruh di kelingkingnya, jari kelingking sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri. Jadi saya ulangi ya, berdasarkan hadis Sahih Muslim dari riwayat Anas bin Malik, Rasulullah SAW pernah dilihat oleh Anas bin Malik dan Anas bin Malik berkata, kana khatamun Nabi fi hadhi. Dulu cincinnya Nabi ada di sini. Beliau menunjuk ke arah jari kelingking di tangan yang sebelah kiri. Berarti di sini. Nah, itu kalau laki-laki disunahkan seperti itu. Ya. Qala al-Imam An-Nawawi, Imam Nawawi berkata, ajma'al muslimuna ala anna sunnah ja'lu khatam rajul fil khinsar. Kaum muslimin sepakat bahwa yang sunnah itu memakai, bagi laki-laki memakai cincin kalau mau pakai cincin maksudnya itu disunahkan di sebelah, di jari kelingkingnya. Adapun wanita maka tidak ada masalah. Ditaruh di jari yang sebelah mana tidak ada masalah. Karena di sini wa amal mar'atu fa inna tattakhidu khawatima fi asabi'. Bahwa kalau perempuan itu boleh naruh di jari yang mana yang diinginkan tidak ada masalah. Itu kalau perempuan. Tapi kalau laki-laki, Nabi mencontohkan di jari kelingking. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, besok babnya adalah bab tentang pedangnya Rasulullah. Bagaimana pedang Rasulullah. Dan juga bagaimana baju besinya Rasulullah. Pedang dan baju besinya
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah akan kita terangkan pada pertemuan akan datang. Pesan saya terus istiqomah dalam kebaikan dan ikuti terus kajian kitab Syama'ilin Nabi untuk kita melihat Rasulullah dari dekat tentang seluk-beluk, karakter, pakaian dan apa saja tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu termaktub dalam kitab ini, yaitu kitab Syama'ilun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kitab ini sudah diterjemahkan. Silakan Anda memilikinya dengan membelinya, insya Allah tidak rugi karena di dalamnya ada semua tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga semakin cinta kita bertambah, semakin kita mengenal Rasulullah, semakin tahu perjuangannya. Dengan itu semoga kita bisa mengamalkan sunnah-sunnahnya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.